Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin mengajak Anda saat ini untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memandang Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Adorasi adalah saat kita memandang Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata-kata inilah anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, itu adalah kata-kata oleh Santo Yohanes Pembaptis dalam Yohanes bab 1 ayat 36 ketika dia menunjukkan Yesus kepada dua muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dan ketika imam mengajak kita menyambut komuni suci, sebelum kita antri komuni itu, kita ingat kata-kata ajakan imam tersebut. Ketika imam berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Gagasan ini amat sangat penting dalam teologi Ekaristi, terlebih dalam Injil Yohanes. Yesus adalah anak domba Allah tersebut. Dalam tradisi bait suci, pada pesta Paskah selalu dipersembahkan anak domba. Anak domba itu disembelih, dikorbankan untuk menjadi korban penebus salah, korban penebus dosa bagi umat, bagi keluarga, bagi imam yang mempersembahkan. Ketika anak domba itu disembelih, itu antara sekitar jam 12 jam 3 menjelang perayaan Paskah. Maka Yesus wafat disalib juga antara jam 12 sampai jam 3 pada saat persiapan Paskah dalam versi Injil Yohanes. Itu untuk menunjukkan ketika Yesus wafat disalib, itu saat yang juga terjadi ketika anak domba disembelih untuk menjadi korban penebus salah. Kalau anak domba itu dalam ibadat di bait suci, orang-orang Yahudi, penebus salah, penebus dosa bagi keluarga itu dan juga bagi imam itu sendiri. Tetapi kalau Yesus sebagai anak domba Allah dipersembahkan, dikorbankan, itu untuk menghapus dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Berarti menghapus dosa, termasuk dosa-dosa kita yang pada waktu Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu belum ada. Seluruh umat manusia termasuk kita, bahkan anak cucu kita yang belum lahir barangkali itu pun sudah ditebus oleh Yesus disalib 2000 tahun yang lalu. Termasuk orang-orang yang hidup sebelum Kristus. Semuanya masuk dalam cakupan dosa yang ditebus oleh Kristus. Dan ingat, Kristus tidak hanya menebus dosa orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus, tapi Kristus menghapus dosa seluruh dunia. Berarti semua orang, siapapun itu, entah apapun agamanya, kelompoknya mana, golongan mana, suku mana, hidup di zaman apa, semuanya ditebus oleh Kristus. Maka kita hendaklah sungguh-sungguh yakin bahwa Kristus menghapus dosa seluruh dunia dengan wafatnya di salib. Dan kita berada pada ruangan kapel adorasi. Juga kalau kita sedang adorasi secara online menatap sakramen Maha Kudus, kita sedang memandang Tuhan Yesus yang menghapus dosa dunia. Poin ini kadang sering terlewatkan, bahwa Kristus menghapus dosa seluruh dunia. Kristus sungguh mengampuni dosa saya, dosa Anda, dosa kita, dosa umat beriman,
dosa gereja, siapapun. Tetapi juga Kristus menghapus dosa dunia. Orang-orang yang barangkali memusuhi kita, orang-orang yang barangkali benci kepada kita, benci kepada iman Kristiani. Ingatlah, untuk mereka pula Kristus telah mati di salib dan mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya bagi penyelamatan penebusan dosa mereka semua juga. Inilah juga dasar alasan mengapa kita mencintai semua orang. Itulah alasannya juga mengapa Kristus meminta kita mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Karena untuk mereka pula Kristus itu wafat di salib dan menebus dosa. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci orang yang membenci kita. Kalau begitu membuat sia-sia rahmat penebusan Kristus yang mestinya mereka terima dan kita terima. Janganlah membuat sia-sia kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah melalui Kristus dengan wafatnya bagi dunia, bagi kita, bagi semua orang, termasuk orang-orang yang barangkali memusuhi dan membenci kita. Marilah kita sampai pada pemahaman ini. Betapa kita menyembah Kristus yang Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia wafat untuk semua orang. Semua saja, siapapun, termasuk orang-orang yang mencelakai kita, orang-orang yang barangkali tidak baik pada kita. Siapapun itu, untuk mereka Kristus itu wafat di salib dan menebus dosa mereka. Boleh juga diingat, mungkin ya para penjahat, orang-orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai sampah, bahkan dihukum mati atas keputusan pengadilan karena kejahatan mereka yang terbukti. Untuk mereka pula Kristus wafat di salib. Kita mohon supaya kita dalam diri kita ditumbuhkan semangat mencintai, mengasihi semua orang siapapun, bahkan orang yang membenci kita. Inilah iman Kristiani, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita mencintai setiap orang siapapun itu dan rela mati di salib untuk mereka semua, untuk kita dan semua orang. Maka kita lanjutkan adorasi sambil mohon semangat rahmat kasih yang universal, kasih yang tulus untuk semua orang, karena untuk mereka pula Kristus Sang Anak Domba menghapus dosa-dosa dunia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.